Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami Saham Hijau, yaitu segala sesuatu tentang dunia investasi di pasar modal. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas persoalan pengaruh dolar kepada saham properti. Mungkin Anda bertanya-tanya kenapa khusus properti ya. Nanti kita jelaskan. Sebelum lebih jauh, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen agar channel kami terus bisa berkembang. Jadi ada kasus aneh di pasar modal itu adalah terutama di saham-saham properti ya. Kinerjanya oke, tapi harga sahamnya turun. Ada apa? Nah, ini ada kaitannya dengan kurs dolar. Perlu diingat itu. Contoh konkret ini. Ada saham ASRI. Saham ASRI itu kalau kita lihat trennya turun dia. Ya, naik dikit, turun, naik dikit, turun. Jadi trennya seperti itu. Padahal kalau kita lihat labanya, ya, ini labanya naik loh. Ya, dari awalnya di sini kan 9780 turun sedikit. Kuartal 2 dibanding 2022 ini naik luar biasa. Hampir 50% lah naiknya. Tapi ternyata turun, bahkan earning yield-nya 30, book value-nya 0,3. Bayangkan cuma 0,3. Pertanyaannya, kok nggak naik-naik? Kan gitu. Ada apa? Sama juga saham LPKL atau Lipo Karawaci. Ini juga sama. Lihat trennya turun, ya. Padahal ingat, tahun lalu itu rugi parah, berdarah-darah. Tahun ini satu semester itu sudah menghasilkan keuntungan 1,1 triliun. Ya, jadi cukup banyak sekali. Tapi kenapa kemudian harganya turun padahal book value-nya 0,4. Pernya annualized itu 2,8. Ini secara valuasi kita bicara ini murah. Asli juga demikian. Ini murah sekali. Bukan hanya murah, bayangkan book value-nya 0,3. Price to sales-nya 0,8. Pernya TTM-nya 3,3. Kalau annualized-nya 10 itu sudah murah menurut saya. Kenapa? Jawabannya adalah ini persoalan hutang dolar. Jadi gini, saham ASRI dengan saham LPKL itu memiliki hutang dolar yang sangat besar. Jadi jika dirupiahkan mencapai 3,7 triliun untuk ASRI, untuk LPKL itu sampai 6,4 triliun. Masalahnya adalah kurs dolar terhadap rupiah itu menguat. Jadi ini yang terbaru ya. Jadi awalnya 5.300-an naik sampai pernah kalau nggak salah menyentuh hampir 16.000. Ya. Artinya ada selisih yang nantinya kemudian akan bengkak secara rupiah itu. Dan patut diingat, properti itu hutangnya pakai dolar, usahanya dibayar pakai rupiah. Ya. Beda dengan batu bara. Ya, batu bara itu bisa jadi hutangnya pakai rupiah, ya karena pakai Bank Indonesia atau apa gitu ya. Tapi transaksinya karena ekspor biasanya pakai dolar. Nah, jadi bisa dikatakan dolar naik, properti salah satu yang terpukul sangat dalam. Dan Anda bisa lihat ini mulai naik itu kan bulan Oktober. Ya. Bulan Oktober itu mulai naik dolar terhadap rupiah. Lihat grafiknya. Oktober mulai jeblok, turun. Sama ini grafiknya. Oktober mulai jeblok. Nah, Anda harus tahu ini. Oleh sebab itu kalau Anda mengatakan seperti ini, sekarang saatnya dong masuk di emiten properti, kan lagi parah-parahnya, lagi murah-murahnya. Oke, silahkan. Ya. Tapi pertanyaannya, apakah dolar akan kedepannya akan turun atau terus menguat? Itu kan yang bahaya. Jadi biasanya investor itu mengambil dua jalan tengah. Ya, pertama, jalan tengahnya adalah nunggu dolar turun ya, sehingga kemudian kita bisa aman untuk masuk karena suatu waktu akan meledak utang itu. Atau jalan tengah yang kedua adalah mencari emiten properti yang memiliki hutang dolarnya tidak begitu besar karena masih banyak yang lain. Jadi jangan terpaku dengan yang namanya book value 0,4. Jangan-jangan Anda gini,
kok 0,4, 0,3, oh nggak naik-naik ya, padahal murah sekali ya. Ingat, di saham itu ada logika gini. Nah, ini harga saham, ini supply and demand, harga apa namanya? Ada sentimen, ada fundamental laba rugi, ada emiten. Nah, terkait dolar itu di sini ada pengaruh bisnis yang mempengaruhi sebuah emiten sehingga nantinya akan mempengaruhi fundamental laba dan rugi. Karena apa? Jika dolar naik, emiten properti dengan hutang dolar besar akan dijauhi. Kalau dolar turun, emiten properti dengan hutang dolar besar akan didekati. Dan perlu Anda tahu bahwasanya di laporan laba rugi itu biasanya ada namanya selisih kurs. Ya, kalau misalnya selisih kursnya besar, walaupun revenue itu naik ini, tapi tetap bisa tampil rugi. Nah, itu perlu diingat. Ya, tapi kalau misalkan selisih kursnya tipis atau bahkan impas misalkan, itu bagus gitu. Oleh sebab itu mungkin jika Anda investor yang handal, kuat, ya sekarang saat yang tepat membeli dan berani mengambil resiko. Tapi kalau Anda oportunis seperti saya, ya kita tunggu tanda-tanda dolar turun ya. Tanda-tanda dolar turun, kita ambil saham dulu yang diuntungkan dengan naiknya dolar. Sampai ketemu lagi, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Tetap semangat bagi holder saham properti. Semoga saham Anda hijau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.